Materi yang pertama yaitu rangka akuntansi pokok. Akuntansi harus mempunyai rangka akuntansi pokok untuk memproses data dasar. Rangka akuntansi pokok akan menghasilkan statement keuangan dasar. Statement keuangan dasar pada umumnya dianggap memadai untuk tujuan pertanggungjawaban manajemen. Nah, tujuan pelaporan keuangan tidak terbatas pada masalah pertanggungjawaban, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi yang lebih luas. Yang selanjutnya ada masalah akuntansi. Akuntansi konsistoris mempertahankan kualitas keterandalan yang didukung oleh keterujian data. Sementara itu, pemakaian informasi sangat berkepentingan dengan keberpautan. Sebagai data dasar dalam kondisi perubahan harga, akuntansi konsistoris menghadapi 3 masalah fundamental yang berkaitan dengan penilaian, unit pengukuran, dan pemertahanan kapital. Yang selanjutnya ada masalah akuntansi. Yang pertama masalah penilaian. Nilai aset individual atau spesifik akan berubah kalau dibandingkan dengan aset tertentu yang lain meskipun daya beli uang tidak berubah. Yang kedua masalah unit pengukuran. Perubahan nilai unit pengukuran ini terjadi karena perubahan tingkat harga secara umum dalam ekonomi suatu negara. Yang terakhir ada masalah pemertahanan kapital. Dengan konsep ini, laba adalah kenaikan kapital dalam suatu periode yang dapat didistribusi atau dinikmati setelah kapal awal dipertahankan. Selanjutnya ada pos-pos moneter dan non-moneter. Sangat erat kaitannya dengan implikasi perubahan harga adalah karakteristik pos-pos statement keuangan. Perubahan harga mempunyai implikasi yang berbeda antara pos-pos moneter dan non-moneter. Pos-pos moneter dan non-moneter. Pos-pos moneter pos-pos yang terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar uang di masa mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Selanjutnya pos-pos non-moneter. Pos-pos non-moneter itu adalah pos-pos selain yang bersifat moneter yang juga terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyerahkan barang dan jasa atau potensi jasa lainnya dengan kuantitas tertentu tanpa memperhatikan daya beli atau perubahan nilai barang atau potensi jasa tersebut pada saat diserahkan. Yang selanjutnya ada perubahan harga. Perubahan harga itu sendiri adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama. Kemudian perbedaan harga barang dan jasa di satu tempat dan di tempat pada saat yang sama tidak menggambarkan perubahan harga. Jadi harga berubah kalau kenaikan atau penurunan harga terjadi di pasar masukan atau pasar keluaran dan terdapat dimensi waktu yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya ada 3 perubahan harga. Yang pertama, perubahan harga umum. Perubahan harga umum mencerminkan kenaikan atau penurunan nilai tukar satuan uang atau dikenal dengan perubahan daya beli. Yang pertama itu ada inflasi dan daya beli uang. Yang kedua ada implikasi akuntansi. Yang ketiga ada interpretasi untung atau rugi daya beli. Yang kedua ada perubahan harga spesifik. Perubahan harga spesifik adalah perubahan harga barang tertentu karena nilai intrinsik barang tersebut berubah sehingga nilai tukarnya juga berubah baik di pasar masukan maupun di pasar keluaran. Yang pertama itu ada implikasi akuntansi, yang kedua ada interpretasi untung atau rugi penahanan. Selanjutnya yang ketiga itu ada perubahan harga relatif. Perubahan harga relatif adalah perubahan harga setelah pengaruh perubahan daya beli dikeluarkan atau diperhitungkan. Selanjutnya ada akuntansi daya beli konstan.
Tujuan dari akuntansi daya beli konstan ini untuk mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Berkepentingan dengan informasi daya beli. Kenapa? Itu untuk menilai apakah daya beli yang dikorbankan dalam rangka memperoleh pendapatan itu dapat dipertahankan atau tidak gitu. Nah, selanjutnya ada pemilihan indeks harga untuk konversi. Nah, untuk menyajikan statement keuangan berbasis daya beli, data kos historis harus dikonversi menjadi kos daya beli pada saat pelaporan. Bila indeks rata-rata digunakan dan pos laba rugi terjadi secara merata selama periode, rupiah daya beli yang didapat untuk suatu pos biasanya itu hampir sama dengan jumlah rupiah nominalnya. Maka untuk pos-pos operasinya udah tidak perlu dikonversi lagi, tapi pos-pos neracanya itu tetap dikonversi. Selanjutnya juga ada kelebihan dan kekurangan dari akuntansi daya beli konstan. Kelebihannya itu ada yang pertama, menjadikan angka akuntansi lebih bermakna. Yang kedua, perbandingan antar periode lebih memberi informasi yang bermakna. Yang ketiga, pembandingan data antar perusahaan lebih informatif. Dan yang terakhir, bisa menghasilkan informasi laba atas dasar konsep mempertahankan kapital. Lalu kekurangannya yang pertama ada mendasarkan diri pada kos historis. Lalu yang kedua, manfaat informasi tambahan tidak sepadan dengan kos untuk statement keuangan. Lalu yang ketiga, diinterpretasi keliru sebagai informasi tentang nilai sekarang. Nah, yang terakhir, untung atau rugi daya beli tidak punya makna yang intuitif. Lalu selanjutnya ada kapital daya beli. Nah, dengan mempertahankan kapital finansial, laba ini nanti terjadi dari kenaikan jumlah rupiah kapital tanpa memperhatikan wujudnya. Lalu ada akuntansi kos sekarang. Nah, akuntansi kos sekarang ini menuntut semua sumber ekonomi yang dikonsumsi diganti dengan sumber ekonomi yang mempunyai fungsi yang lebih besar. Selanjutnya ada kos pengganti. Nah, kos pengganti ini karena adanya masalah teknis di pengukuran kos sekarang. Nah, untuk beberapa jenis aset yang tidak punya pasar masukan luas itu dia sulit untuk menentukan penggantinya secara objektif gitu. Maka digunakanlah kos taksiran atau nilai keluaran yang mendekati si kos pengganti ini. Nah, ini juga ada pedoman dari FASB untuk pengukuran used asset atau aset yang sudah terpakai. Lalu selanjutnya ada nilai jual sekarang. Nah, nilai jual sekarang ini dianggap sebagai kos pengganti yang diukur dengan harga jual. Tapi kalau aset benar-benar terjual, selisih antara harga jual dengan nilai sekarang itu jadi sulit diinterpretasi manfaatnya. Nah, lalu selanjutnya ada nilai terrealisasi harapan. Sama dengan nilai jual sekarang, pengukurannya nilai terrealisasi harapan ini dilakukan atas dasar nilai sekarang yang diterima dari aset untuk utang bersangkutan. Aliran kas harapan yang akan diterima di masa mendatang ini dijadikan pertimbangan dalam memutuskan pemerolehan aset tersebut. Selanjutnya ada kos sekarang dan pemertahanan kapital. Nah, perubahan harga aset yang ditahan selama satu periode menimbulkan untung atau rugi. Penahanan perlakuannya bergantung pada jenis kapital yang dianut. Lalu ada sumber informasi dan teknik pengukuran. Kos sekarang ini harus ditentukan secara cermat sehingga punya keterandalan yang cukup tinggi sebagai informasi. Nah, berbagai teknik dan sumber informasi ini dapat digunakan untuk penentuan kos sekarang. Selanjutnya ada pengindeksan. Nah, sumber informasi ini dapat berupa indeks harga yang dihasilkan pihak eksternal untuk kelompok barang jasa yang diukur atau dihasilkan sendiri oleh perusahaan berdasarkan catatan historisnya. Baik, selanjutnya adalah akuntansi hibrida. Dalam masalah yang dituju oleh akuntansi daya beli konstan berbeda dengan yang dituju oleh akuntansi kos sekarang.
Jadi, akuntansi daya beli konstan berusaha untuk mengatasi masalah unit pengukur yang tidak stabil, sedangkan akuntansi kos sekarang berusaha untuk mengatasi masalah penilaian. Sini ada perbedaan akuntansi daya beli konstan dan kos sekarang. Menurut akuntansi daya beli konstan, yang pertama adalah mengatasi masalah unit pengukur, merevisi atau merevaluasi aset moneter pada akhir periode menggunakan indeks harga umum karena sasarannya perubahan harga umum, mengabaikan untung atau rugi penahanan pada saat revaluasi, mengungkapkan untung atau rugi daya beli atas aset moneter neto, untung atau rugi sebagai selisih lebih bermakna sebagai penyesuaian kapital daripada komponen laba dalam rangka pempertahanan kapital. Dan di sini ada akuntansi kos sekarang. Yang pertama adalah mengatasi permasalahan penilaian, merevisi atau merevaluasi aset non-moneter secara terus-menerus menggunakan indeks harga spesifik karena sasarannya perubahan harga spesifik. Selanjutnya adalah mengabaikan untung dan rugi daya beli, mengungkapkan untung atau rugi penahanan atas aset non-moneter neto, untung atau rugi sebagai selisih lebih bermakna sebagai komponen laba daripada penyesuaian kapital dalam rangka pempertahanan kapital. Di sini ada standar akuntansi perubahan harga. Bila statement keuangan daya beli menjadi komponen seperangkat statement keuangan penuh atau lengkap, maka auditor juga mempunyai kewajiban untuk menentukan kewajaran statement keuangan daya beli tersebut. Jadi, implikasi hal ini dapat tanggung jawab dan resiko bagi auditor menjadi lebih besar. Nah, selanjutnya adalah SPAS nomor 33, tidak menuntut penyajian komprehensif statement keuangan atas dasar kos sekarang, tapi hanya mewajibkan pengungkapan sebagian informasi yang membantu pemakai untuk mengevaluasi pengaruh perubahan harga. Jadi standar ini dipandang oleh FASB atau Financial Accounting Standard Board sebagai eksperimen yang akan dievaluasi kembali dalam 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, standar ini tidak diwajibkan untuk semua perusahaan. Dalam SFAS nomor 33, FASB menetapkan informasi minimal yang harus diungkapkan atas dasar kos sekarang sebagai berikut. Yang pertama ada informasi tentang laba dari operasi berlanjut untuk tahun berjalan atas dasar kos sekarang. Yang kedua, jumlah rupiah kos sekarang, sediaan dan fasilitas fisis pada akhir tahun. Ketiga, untung atau rugi penahanan selama tahun berjalan untuk sediaan dan fasilitas fisis. Untung atau rugi daya beli ini tidak dimasukkan ke dalam laba dari operasi berlanjut, artinya tidak ditambahkan atau dikurangkan terhadap laba kos histori tetapi dilaporkan sebagai pos yang terpisah. Selanjutnya, SFAS nomor 82 meniadakan beberapa pengungkapan yang sebelumnya diatur oleh SFAS nomor 33. Pada intinya, standar baru ini meniadakan atau membatalkan ketentuan untuk pengungkapkan informasi daya beli konstan. Selanjutnya SFAS nomor 89 sangat menganjurkan pengungkapan pengaruh perubahan harga sebagai informasi pelengkap namun masih bersifat sukarela. FASB pun memberi petunjuk tentang ini dalam Appendix A SFAS nomor 89 yang ditunjukkan dalam perusahaan yang telah mengimplementasikan standar akuntansi sebelumnya. Di sini ada model akuntansi, jadi akuntansi perubahan harga menjadi penting karena berkaitan dengan pemerintahan kapital dan penentuan laba. Walaupun FASB tidak lagi mewajibkan pengungkapan pengaruh perubahan harga, suatu model akuntansi perubahan harga ditentukan oleh kombinasi 3 faktor. Yang pertama ada dasar penilaian, yaitu di dalamnya ada kos historis, kos sekarang, nilai keluaran, dan yang kedua adalah skala pengukuran, yang di dalamnya ada nominal versus daya beli, dan yang ketiga adalah jenis kapital yang berisi financial versus fisis. Jadi samping ada gambarnya menunjukkan berbagai kemungkinan model dalam matriks 3 dimensi. Sekian.